Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita sampai di bab 128, masih pada bahasan tentang adab-adab tidur. Kali ini penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membahas tentang beberapa posisi tidur yang diperbolehkan, termasuk pula posisi duduk di saat berada di masjid. Jadi posisi santai di masjid, duduk, tiduran di masjid seperti apa yang dibolehkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allahu yarham, ghafarallahu dzunubahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas bab baru ya. Bab bolehnya tidur terlentang dan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain apabila tidak takut tersingkap auratnya, dan bolehnya duduk bersila atau duduk sambil kedua kakinya dilipat ke perut dengan kedua tangannya. Dari Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, yang artinya bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring terlentang di masjid meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim berkaitan dengan posisi istirahat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam masjid. Ketika Rasulullah SAW beristirahat di dalam masjid di saat sendiri, artinya tidak di hadapan banyak orang. Posisi beliau adalah tiduran, dan tidurannya beliau tiduran terlentang. Lalu salah satu kakinya itu diangkat. Ya. Dua-duanya diangkat. Jadi tidur telentang, kemudian dua kakinya diangkat. Lalu yang satunya berada di atas kaki yang satunya. Kebayang? Tidur, kakinya itu begini, kemudian yang satunya begini. Di atas lututnya begini. Faham enggak? Praktekin, coba. Siapa yang kecil, yang muda? Mana yang muda? Ente, praktekin coba. Yang paling muda di sini ente. Ya, tiduran, telentang. Tidur. Nah, naikin kaki ente dua-duanya, kaki. Bukan. Faham? Ya. Jadi tidur telentang, dua kakinya diangkat, cuman yang satu nempel di atasnya. Nah, ini yang dilakukan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau beristirahat di masjid. Ini memberikan pelajaran buat kita. Pertama, bahwa boleh orang tiduran di masjid. Nah, selama ini kan dilarang tiduran di masjid. Jadi boleh orang tiduran di masjid, tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW tiduran di masjid dengan beberapa posisi. Di antaranya posisi yang tadi itu. Ya. Dan posisi yang sebelumnya, yaitu apa? Miring sambil bersandar di tangannya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW tiduran di masjid tidak di hadapan banyak orang. Tapi beliau tiduran di masjid di posisi yang sepi. Kemudian yang keempat, beliau melakukan itu dalam konteks bukan tidur beneran, bukan. Hanya sebatas apa? Istirahat. Beliau mau istirahat saja. Ya. Mau istirahat, beliau istirahat. Berarti ini tidak berlawanan dengan hadis yang minggu lalu bahwa Rasulullah SAW kalau mau tidur gimana? Miring ke kanan, lalu meletakkan telapak tangan kanannya di pipi. Nah itu tidur memang. Kalau yang ini bukan tidur, tapi ini istirahat. Jadi posisi ini Rasulullah SAW bukan tidur, istilahnya memang tidur beneran ya. Tetapi Rasulullah SAW di sana istirahat. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kemudian ada lagi tambahan dari para ulama di sini. Yang kelima, boleh tiduran dengan posisi seperti itu dengan menghindar auratnya dia terbuka. Ya, menghindar aurat dia terbuka. Ya. Nah, ini adab waktu tidur. Jadi berarti orang yang menetap di masjid boleh dia tiduran, tidak apa-apa. Atau mungkin dia tidur tidak ada masalah. Tidur pun tidak apa-apa, karena ada beberapa sahabat yang kira-kira jumlahnya ada 70 sahabat itu tinggal di masjid. Ya, kira-kira disebutkan jumlahnya itu ada 70 sahabat yang tidur di masjid yang nggak punya tempat tinggal. Ya. Lanjutkan. Selanjutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu hasna'a." Yang artinya apabila Nabi SAW telah usai melaksanakan salat fajar atau salat subuh, beliau duduk bersila hingga matahari terbit dengan terang. Nah ini lagi, jadi setelah sholat subuh, kalau hadis yang lalu sebelum subuh, beliau tidur miring gitu ya. Kali ini setelah sholat subuh. Habis sholat subuh, beliau duduk bersila begitu seperti umumnya kita ya, bersila di tempatnya sampai terbit matahari, artinya sampai syuruk. Beliau duduk di situ. Bahkan di riwayat lain, di riwayat Imam Muslim disebutkan mereka sambil duduk begitu, yatahaddatsun, mereka sambil ngobrol. Wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah. Fayadhakuna wa yabtasimun. Mereka sambil ngobrol, berbicara-bicara tentang masa jahiliyah mereka dulu. Sambil mereka tertawa dan tersenyum.
Artinya sambil menunggu waktu syuruk, habis sholat subuh, sambil nunggu waktu syuruk, boleh sambil ngobrol dengan teman-temannya di tempat duduknya dia itu. Ngobrol apa? Ngobrol apa aja. Boleh ngobrol. Nah, di sini disebutkan ngobrolnya berkaitan dengan perkara jahiliyah. Maksudnya bicara tentang kondisi mereka waktu di jahiliyah dulu, waktu dalam kekufuran dan syirik. Para ulama mengatakan mereka berbicara kondisi itu dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat hidayah, nikmat iman. Kemudian membicarakan hal itu bisa menguatkan iman mereka, menjadikan mereka semakin bersemangat dan semakin memunculkan kebencian terhadap perbuatan kufur dan syirik. Bukan dalam konteks iftikhar, bangga, menunjukkan diri bahwa mereka orang yang sudah masuk Islam. Jadi kalau dalam konteks sekarang, si fulan sudah hijrah istilahnya kita. Lalu dia berbicara dengan sesama mereka kondisi yang dulu mereka jalani. Nah, ini secara umum boleh tidak menceritakan dulu kita begini. Secara umum itu boleh. Cuman dalam konteks apa dia melakukannya? Dalam konteks pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, memberikan semangat kepada mereka untuk ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, menumbuhkan kebencian akan perbuatan-perbuatan syirik dan maksiat dan dosa besar, sehingga dia tidak akan kembali lagi dalam dunia itu. Nah, jika tujuannya ini, tentu itu positif. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat. Tapi kalau tujuannya itu untuk iftikhar, membanggakan diri mereka, ini loh saya sudah hijrah. Ingin tampil di depan orang banyak, ya, membanggakan diri dan tampil di depan orang, ya, ini tentu rusak hatinya dia dan hijrahnya atau taubatnya bisa rusak, bisa tidak diterima sama Allah. Karena dia melakukan itu dengan tujuan apa? Bangga diri. Dengan tujuan ingin tampil di depan orang, ingin mendapatkan sanjungan, pujian, itu syirik namanya. Kalau kita tidak bisa menjaga hati dalam hal ini, maka diam lebih baik, nggak usah dicerita-ceritain. Daripada kita dirasuki setan hati kita, sehingga muncul kondisi yang kedua nanti, bangga dengan hijrahnya, ingin tampil, ingin dipuji. Oh, Masya Allah, dia orang dulu begini, sekarang udah hijrah begini dan begini. Muncul pujian-pujian itu, dan memang akhirnya orang banyak memuji dia, dan dia akhirnya bangga dengan pujian itu. Seperti dia mengatakan, Jazakallah khair, makasih ya. Nah, dia bangga dengan pujian itu. Nah, ini sangat berbahaya, hilang keikhlasan dia. Jadi kalau tidak bisa mengontrol hatinya dan niatannya, maka diam itu mulia. Sudah, nggak usah diceritain, diam saja. Itu tentu jauh lebih mulia daripada digoda setan nanti. Kaedahnya di dalam fikih, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindar diri dari keburukan, terutama pengrusak hati dan iman, itu lebih didahulukan daripada mendatangkan apa? Kebaikan. Nah, ini kalau kita para sahabat orang-orang yang mulia, punya keimanan yang kuat,
Kalau kita garis dan batasnya cukup apa? Tipis sekali. Ya, sangat tipis. Malah muncul bangga diri, dipuji bangga, wah buyar semua. Mending apa? Diam saja sudah. Ya, fadhal dibaca. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bata muhtabiyan bi yadayhi hakadha wa wasafa bi yadayhi al-ihtiba'u wa huwa al-qurfusa'u." Yang artinya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman Ka'bah sedang duduk ihtiba' dengan kedua tangan beliau seperti ini. Kemudian Ibnu Umar memperagakan ihtiba dengan dua tangannya, dan inilah yang dinamakan duduk kurfuso. Ini lagi salah satu bentuk duduk istirahat di masjid yang boleh. Biasanya bentuk duduk ihtiba itu kalau sekarang jadi budayanya orang Yaman. Orang Yaman kalau istirahat duduk santai, mereka duduknya itu ihtiba. Tahu ihtiba? Enggak tahu lah, belum dijelasin. No. Duduk ihtiba itu kalau bahasa kita nongkrong. Tahu nongkrong? Apa? Bukan jongkok. Kentut nanti Pak kalau jongkok Pak. Nongkrong Pak, nongkrong. Tahu duduk nongkrong. Nah gitu. Duduk ihtiba nongkrong. Nah itu kayak bapak ini. Nah itu nongkrong nih kayak bapak ini. Nah itu namanya ihtiba. Kalau kita kan nongkrong udah diem. Akhirnya cepet capek. Ya kan? Kalau orang Yaman tidak. Ihtibanya itu dia nongkrong. Kemudian kakinya itu diikat dengan kedua tangannya. Oh, rame nih. Tahu nggak? Gimana? Nah, di kedua kakinya itu ditahan dengan tangan, iya. Jadi nongkrong akhirnya dan kedua kakinya ditahan dengan kedua tangan. Nah, jadi tangannya begini. Tapi yang dilakukan oleh orang Yaman era sekarang, dari zaman dulu ya sampai sekarang, dia ngiket tangannya, ngiket kakinya itu nggak pakai tangan karena pegel juga tangan itu. Dan mereka duduk begitu tuh kuat berjam-jam. Kok bisa kakinya tidak diikat pakai tangan? Kalau kita pakai tangan pegel tangannya Pak. Pakai apa? Mereka punya kain. Kainnya itu bulat Mas. Kain bulat yang diameternya itu kira-kira seukuran 5 jari tangan lebarnya. Ya lebarnya seukuran jari 5, terus bulat ya. Bentuknya seperti surban, kayak surban gitu. Nah bulat, ketika dia duduk dimasukkan ke badannya, straight gitu, dimasukin ke badan, nanti ditaruh di kakinya, ngepas di kaki dia, plek, ngiket itu kaki, deh dia nongkrong bebas tangannya dia. Nah itu berjam-jam di situ kuat dia, nggak kesemutan Pak. Jadi ada kain. Jadi kalau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ada orang duduk model begitu, orang langsung bilang orang Yaman. Gitu. Biasanya dipakai sama mahasiswa kalau lagi kajian halakoh di Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Sambil kajian begini, nah dia duduknya begitu. Nah itu jauh lebih nyaman daripada bersila. Kenapa? Dia badan itu enggak beban. Jadi badannya kayak dilepas. Kakinya dilepas, badan ngelepas, hanya keikat dengan kain itu. Jadi ngelepas, dia enggak ada beban, dia santai. Ya, coba aja cari sarung iketin Pak, krek gitu. Nanti duduk Anda enak, nyaman. Saya nggak pernah nyoba,
katanya. Nah itu namanya duduk ihtiba. Ya orang Saudi nggak make, karena yang duduk begitu tuh nongkrong mesti orang Yaman. Nah menunjukkan pelajaran bahwa orang di masjid itu boleh tiduran, duduk dengan beragam duduk gitu ya, tidak ada masalah di dalam masjid. Sambil ngobrol-ngobrol di masjid, nggak apa-apa. Kalau fenomena sekarang, masjid nggak boleh ngobrol-ngobrol. Loh kalau sholat ya nggak boleh Pak, tapi kalau duduk santai silahkan ngobrol nggak apa-apa. Tiduran nggak apa-apa. Tidur nggak apa-apa, asal ada ruangan sendiri. Ya, begitulah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus? Selanjutnya dari Qailah binti Makhramah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun al-qurfusa'a, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati ura'idtu minal faraqi." Yang artinya, aku pernah melihat Nabi SAW sedang duduk kurfuso, maka ketika aku melihat Rasulullah SAW khusyuk dalam cara duduknya, aku gemetar karena takut. Ya, ini sama dengan yang tadi, menjelaskan duduk ihtiba tadi itu. Duduk ihtiba, nongkrong. Nah, khusyuk berarti ada yang menahan kakinya sehingga duduknya itu santai, nyaman, terlihat kewibawaan. Nah, ini menunjukkan bahwa duduk dengan model begitu itu bukan kurang ajar, Pak. Loh, kalau di tempat di budaya kita duduk seperti itu di depan orang nggak sopan. Duduk depan orang nongkrong, yang kayak benar. Nah, tidak, Rasulullah SAW duduk dengan seperti itu. Cuman tidak ada disebutkan dalam hadis duduk sambil selonjoran kaki, itu tidak ada Pak. Nah itu yang kurang tepat, ya kurang. Tapi kalau duduk dengan medongkrong kata orang Jawa, atau nongkrong, ya, sila, ini semuanya boleh, tidak ada apa-apa. Silakan. Selanjutnya dari As-Sa'id bin Suwaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakaza wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala al-yati yadi faqala ataq'udu qi'adatal maghdubi alaihim." Yang artinya, Rasulullah SAW pernah melewatiku ketika aku sedang duduk begini. Aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku dan aku bersandar pada pangkal ibu jari tanganku. Maka beliau bersabda, "Apakah kamu duduk seperti cara duduknya orang-orang yang dimurkai?" Nah, kali ini bentuk duduk yang dimurkai sama Allah. Dan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Apa itu? Duduk biasa, lalu tangan kirinya itu di belakang tuh sambil begini. Nah, itu Pak. Paham enggak? Nah, itu kan banyak di kita. Ya kan? Duduk sambil tangannya Bapak langsung berubah duduknya. Emang itu enggak boleh Pak, duduk seperti itu ya. Bapak maksud saya, ngapain nengok-nengok Bapak. Ya, duduk begitu nggak boleh memang dalam Islam. Tapi bagi kita udah kebiasaan, terasa nyaman. Paham nggak bentuknya? Paham? Duduk terus tangan Anda taruh di belakang. Kemudian kita nyender, nyangkut di tangan gitu kan. Nah itu nggak boleh. Itu duduk kaum yang dibenci sama Allah. Ya. Nah itu bentuk duduk yang nggak boleh Pak. Nah.
Hah? Ya sama Pak. Iya. Kenapa kok dilarang? Nggak tahu, tidak semua yang dilarang itu kita harus tahu apa? Sebab dan alasan. Ya, nah ini kayak adik ini, nah tuh, nah itu kayak itu nggak perlu. Kelihatan banget ya duduk begitu terus kakinya selongjoran gitu kan ya. Anak kecil kan. Jadi itulah duduk yang dilarang. Makanya Rasulullah SAW menegurnya. Nah ini memberikan pelajaran buat kita bahwa kalau kita melihat sesuatu yang terlarang di depan kita, maka kita punya kewajiban untuk menegur dan mengingatkannya. Agar apa? Agar jadi edukasi, pembelajaran buat dia. Dan itu bagian dari apa? Dakwah. Lihat si fulan umpama minum pakai tangan kiri. Anda tegur dengan cara, Mas, maaf Mas, minum tangan kanan Mas. Gitu. Karena itu dilarang, tegur. Ingatkan dia. Ya, sehingga yang dilarang itu akhirnya tidak menjadi kebiasaan. Nah, sekarang kenapa perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat itu kok merajalela? Karena nggak ada yang negor, gitu loh. Nggak ada yang negor Pak, didiemin. Kenapa? Kalau ditegur nggak enak Mas, takut rame. Loh, emang Anda negornya pakai nonjok apa? Kan enggak kan? Kan negornya dengan kata-kata yang halus, mohon maaf ya Mas. Gitu. Nah ini satu pelajaran yang indah. Kemudian menunjukkan lagi bahwa gaya duduk saja itu dijelaskan oleh Rasul SAW. Model duduk aja itu dijelaskan. Mana duduk yang boleh dan mana bentuk duduk yang dilarang. Ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Bahwa Islam ini sangat sempurna panduan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti jika ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, padahal memungkinkan bagi beliau untuk melakukannya, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang memang bid'ah. Terlarang. Saya ulangi. Rasulullah SAW menjelaskan hal yang boleh dan beliau menjelaskan pula hal yang terlarang. Menunjukkan bahwa Islam ini sempurna Pak, syariatnya. Sampai di sini paham. Jika ada satu perkara di mana Rasulullah SAW tidak pernah melakukan di dalam hidupnya. Beliau tidak pernah melakukan itu. Padahal kesempatan untuk melakukannya ada. Beliau nggak melakukan, tapi kesempatan itu ada. Menunjukkan bahwa dan tidak ada mani, tidak ada penghalangnya. Kesempatan ada, tidak ada yang menghalanginya. Tapi Rasulullah SAW tidak mau melakukannya. Paham? Rasulullah tidak melakukan. Kesempatan ada, penghalangnya nggak ada. Menunjukkan bahwa memang itu dilarang dalam Islam. Contoh, zikir berjamaah setelah sholat. Apakah Rasulullah SAW melakukan itu dalam sholatnya? Tidak. Apakah kesempatan untuk melakukan itu ada? Apakah ada penghalang yang menjadikan Rasulullah SAW tidak melakukannya? Tidak ada. Nah ini menunjukkan bahwa perbuatan itu terlarang. Jangan dilakukan Mas. Itu yang disebut dengan istilah apa? Bid'ah namanya. Logika sederhananya, loh, kalau bentuk duduk terlarang aja diajarin gitu loh. Masa zikir yang lebih penting dari sekedar duduk nggak diajarin? Sama pula dengan acara Maulid Nabi. Apakah kesempatan itu ada untuk melakukannya? Apakah Rasulullah SAW melakukannya?
Adakah penghalang yang menghalangi beliau melakukannya? Tapi tetap nggak dilakukan. Menunjukkan bahwa memang itu terlarang. Padahal duduk aja diajarin gitu loh. Tiduran aja diajarin mana yang dilarang, mana yang boleh. Nah itu menunjukkan bahwa fenomena itu memang terlarang, nggak ada di zaman Nabi. Nah itulah yang disebut dengan nama istilah apa? Bid'ah. Jadi apa kaedahnya yang tadi? Kesempatan ada. Yang kedua apa? Tidak ada penghalangnya. Yang ketiga apa? Rasulullah tidak melakukan. Tak kasih contoh lawannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masalah sholat taraweh berjamaah. Sholat taraweh berjamaah. Apakah Rasulullah SAW melakukan sholat taraweh berjamaah? Jawabannya iya, cuman 2 apa 3 kali tok. Kenapa sepanjang hidupnya setelahnya beliau tidak melakukan? Adakah penghalang yang menghalangi beliau untuk melakukannya? Ada. Apa penghalangnya? Beliau takut diwajibkan. Nah, berarti tidak masuk kriteria ini. Artinya, kalau Anda melakukan sholat tarawih berjamaah, boleh. Karena di zaman Anda, penghalangnya sudah tidak ada. Apa itu? Jibril nggak akan datang ke tempat ente, Mas. Ya kan? Kalau ente ngaku kedatangan malaikat Jibril, tak telepon 911. Apa? Bener 911 rumah sakit jiwa. Kan gitu kan? Wong edan namanya, Mas. Saya ketemu Jibril semalam. Nah, berarti kan memang kenapa Rasulullah meninggalkan itu ada penghalang, yaitu wahyu. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, berarti selesai. Berarti apa? Lakukan boleh. Faham? Menulis wahyu. Ya kan? Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dilarang nulis wahyu. Maaf, bukan nulis wahyu, nulis hadis. Ya kan? Nulis hadis. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dilarang untuk menulis hadis. Ya kan? Lalu terjadi penulisan hadis sehingga orang-orang ini mengatakan itu nulis hadis, padahal di zaman Nabi tidak ada. Berarti boleh dong ada bid'ah hasanah. Dijawablah. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada menulis hadis. Oke? Nggak dilakukan menulis hadis. Kenapa Rasulullah SAW membiarkan sahabat tidak menulis hadis? Apakah ada penghalang atau tidak ada penghalang? Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Biar tidak bercampur dengan Al-Quran. Makanya ada riwayat hadis yang melarang. Apa yang muncul dari saya jangan ditulis loh ya. Biar tidak bercampur. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, Quran itu udah jelas. Yang hadis pun sudah jelas. Berarti maneknya, penghalangnya masih ada apa sudah tidak ada? Berarti boleh dong nulis. Paham tidak? Nah, berarti ini tidak dikatakan sebagai apa? Bid'ah, nggak bisa. Loh, kalau penulisan Quran, memang ada tim penulis Quran. Para sahabat yang bertugas sebagai apa? Tim penulis Quran. Banyak penulis mushaf itu. Jadi kaedah tadi itu, kembali kita ke kaedahnya. Yang pertama apa? Ada kesempatan. Ya kan? Kemudian yang kedua apa? Tidak ada penghalang sama sekali.
Yang ketiga, tidak dilakukan. Nah, ini menjadikan perbuatan itu apa? Terlarang. Paham, Pak? Kayak zikir berjamaah. Padahal beliau sholat berjamaah setiap hari 5 waktu. Kan? 5 waktu beliau. Berarti kan kesempatannya ada. Ada penghalangnya? Tidak ada. Tapi Rasulullah SAW tetap tidak melakukan. Berarti apa itu konteksnya? Bid'ah. Acara ihtifal bil mayyit. Ihtifal bil mayyit. Ihtifal bil mayyit itu kalau bahasa kita tahlilan. Ngumpul-ngumpul 7 hari, 40 hari, 100. Apakah kesempatan di zaman Rasulullah SAW ada? Banyak sahabat yang wafat. Apakah ada penghalang? Tidak ada. Dikerjakan enggak? Tidak. Kalau ada yang mengatakan, loh, zaman sahabat enggak butuh tahlilan karena mereka dijamin surga. Kan ada yang bilang begitu kan? Ada. Loh, ini enggak benar itu kata dia gitu. Karena mereka alasannya dia sahabat ini dijamin surga. Sehingga mereka tidak butuh. Jawaban pula atas itu, kalau Anda berlogika bahwa para sahabat itu dijamin surga, sudah dijamin surga sehingga nggak butuh itu, harusnya juga Anda berdalih, harusnya sholat pun nggak butuh karena sudah dijamin surga oleh Allah. Yang jamin surga siapa? Allah. Tapi kenapa mereka suruh ibadah? Kenapa mereka tetap dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini? Kenapa mereka harus berjuang, berjihad, capek-capek? Kenapa mereka harus bersedekah, sholat malam, dan sebagainya? Sampai amalan-amalan seperti ini, duduk, tidur, mereka tetap mengerjakan sesuai tuntunan. Padahal mereka kan sudah dijamin apa? Surga. Ini menunjukkan argumennya, argumen apa? Dipaksakan. Ya kan? Argumen apa? Dipaksakan untuk mendukung kebiasaan. Ya. Faham jemaah kriterianya? Fadal, dilanjutkan. Ya, selanjutnya bab baru lagi, yaitu bab tentang adab majelis dan teman duduk. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu wa kana ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi, yang artinya, janganlah salah seorang dari kalian menyuruh seseorang untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempatnya itu. Akan tetapi lapangkan dan longgarkanlah. Ini adab bermajelis kali ini. Ya, apa itu adab bermajelis? Ini bab 129. Yaitu ketika kita datang di satu majelis dan ingin duduk di posisi yang bagus, depan umpama, tapi tempat itu sudah didudukin orang, maka kita tidak boleh menyingkirkan orang itu. Tidak boleh kita nyingkirin orang. Orang itu suruh pergi, lalu dia duduk di sana. Tidak boleh. Siapapun Anda. Ya, siapapun Anda, tidak boleh. Ya. Mau Anda pejabat kayak mau apa, tidak boleh. Ya, kalau Anda telat, ya udah duduk di situ tempat yang bisa Anda dudukin. Terus Anda duduk maju, tok 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 tok. Mas minggir mas pak minggir. Ada nggak? Banyak Pak.
Kata orang Surabaya banyak. Ya kan? Minggir-minggirin orang, ngerasa dia mungkin tokoh agama, tokoh ini dan sebagainya dan sebagainya. Enggak boleh, Mas. Ini bukan adab yang diajarkan Rasul SAW. Yang boleh apa? Tafassahu. Oh, umpama ada orang yang pengen duduk di depan. Maka yang sudah duduk ini harus, bahasa Inggrisnya itu rumongso, Pak. Tahu rumongso? Hah? Tahu diri. Apa itu? Ya Anda padetin tempat duduk Anda. Ketika Anda padetin kan otomatis ada celah yang kosong nanti. Oh ya silakan Mas, geser-geser lah. Ya. Tapi kalau bikin orang berdiri enggak boleh, tapi kalau geser boleh. Mas bisa geser sedikit nggak? Tolong dong geser, dirapetin, dipadetin Mas. Nah itu boleh. Nah itu baru boleh. Faham? Nah ini adab ini harus kita junjung tinggi Pak. Ya, jangan merasa dirinya ketua DKM, ya pokoknya harus duduk di depan. Kalau ada orang duduk di situ sudah duluan lebih duduk, ngamuk. Maaf Pak, ini tempatnya pengurus. Ini DKM, gak boleh Anda duduk sini. Oh, wis. Sing waras ngalah deh Pak. Ini orang gak waras ini namanya. Ya, gak boleh, gak ada adab. Dia gak punya adab, gak punya etika dia. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Sombong. Banggaan dia sombong. Nah, ini yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Faham? Jadi kalau kita datang terlambat, ya udah duduk aja di posisi yang memang masih ada. Kemudian yang sudah ada, silakan Anda merapatkan biar yang belakangan bisa masuk juga gitu ya. Nah, ini adab duduk yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dengarkan azan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Kenapa? Ya. Ya. Dalam sholat Jumat kita naruh sejadah. Nah, nanti ada bahasan di hadis berikutnya. Seseorang yang sudah duduk di tempatnya, dia udah duduk memang. Kemudian mungkin wudhunya batal atau kebelet pipis atau apa, ke kamar mandi. Nah, maka dia boleh untuk balik lagi ke tempat duduk itu. Bahkan kalau ada orang duduki, maka dia boleh mengatakan, maaf Mas, ini tempat saya. Maka orang ini harus pergi. Tapi masalahnya di kita ini orangnya nggak ada. Dia cuma naruh sajadah. Ini yang tidak dibolehkan Pak. Ya tidak ada cara seperti itu. Yang ada memang Anda sudah duduk di posisi itu. Cuman kebetulan wudhunya batal atau kebelet pipis atau apa dia mau ke belakang. Nah dia boleh menempati tempat itu lagi. Ya. Ya nggak boleh. Jadi Anda di soft pertama ditempati oleh teman Anda. Kemudian Anda datang, maka tempat duduk teman Anda itu Anda tempati seizin dia. Itu yang dilarang, yaitu menyuruh orang lain itu berdiri.
Terlepas dia itu suka atau nggak suka, itu nggak ada adabnya, Pak. Jadi itulah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Kesombongan. Sombong Anda ini. Kan diizinin, ya diizinin, tapi Anda ini ngapain? Apa motivasinya untuk nggak dudukin dia? Nah, berarti satu, kesombongan. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Anda menempati sesuatu yang bukan hak Anda. Dan itu akhirnya melahirkan mental yang negatif. Apa itu? Suka nyerobot. Makanya Islam itu menggambarkan perilaku masyarakat, perilaku sosial masyarakat itu tergambar di dalam sholat. Ya, tergambar di dalam sholat. Ini bukan sekedar masalah sepele. Para ulama mengambil hikmah dari itu semua apa? Inilah yang menunjukkan bahwa umat Islam itu bersatu, saling mencintai, saling memberikan hak orang lain, mendahulukan haknya dia. Tapi bukan mengambil haknya orang untuk kepentingan pribadi dia. Itu tidak boleh, Pak. Makanya di sini kan ada tambahan di bagian belakang. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fi. Bahwa Abdullah bin Umar kalau datang, kemudian orang yang sudah duduk di situ itu berdiri. Kenapa dia berdiri? Karena ada Abdullah bin Umar. Maksudnya biar Abdullah bin Umar duduk di tempatnya dia mau mundur, Abdullah bin Umar tidak mau. Persis seperti yang ditanyain Bapak ini. Ya, persis yang ditanyain. Tidak mau Abdullah bin Umar. Kenapa? Bukan hak saya untuk duduk di sana. Itu hak Anda. Yang kedua, memberikan makna apa? Akan memicu kesombongan nanti pada dirinya. Ya, itu yang tidak dibolehkan. Pak, Anda yang nanya kok malah ngobrol. Kebiasaan Bapak ini. Ya, kebiasaan, jangan. Sering Bapak lakukan itu. Sebagai bentuk ikhtiar kita agar doa kita dikabulkan, bolehkah kita bertawasul dengan misalnya membaca surat Al-Fatihah 100 kali atau menyebut Asmaul Husna? Begini Pak, perlu kita fahami bahwa doa itu adalah ibadah Pak. Ya, doa itu apa? Ibadah. Yang menyuruh kita untuk berdoa siapa? Allah. Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk berdoa. Berarti berdoa itu adalah perintah Allah dan perintah Rasul SAW. Jika kita melakukannya, jika kita berdoa, berarti kita melakukan apa? Ibadah yang mulia. Oke, masalah pengkabulan doa itu sisi yang berbeda. Itu sisi yang berbeda. Allah sudah janji bahwa setiap doa itu akan dikabulkan, pasti dikabulkan sama Allah. Itu janji Allah. Jadi kita berdoa ini untuk apa? Nah, itu pertanyaannya akhirnya. Jawabannya apa? Kita berdoa untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk beribadah. Saya ulangi, dengerin. Jangan ngobrol. Pertama, doa itu ibadah mulia. Doa itu perintah Allah, perintah Rasul SAW. Berarti kalau kita berdoa, kita menjalankan perintah Allah dan perintah. Artinya doa itu ibadah mulia. Titik. Yang kedua, masalah dikabulkannya doa itu sisi yang berbeda. Allah sudah janji bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan.
Berarti kita berdoa untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Jadi kalau kita berdoa ingin hajat kita dikabulkan, berarti kita ini tidak percaya sama siapa? Sama Allah. Kamu gak percaya sama Allah? Paham gak logikanya? Jadi kenapa kita berdoa? Saya disuruh sama Allah. Disuruh apa? Anda kalau punya hajat, doa. Sudah, itu ibadah, sudah cukup. Jangan berpikir dikabulin gak ya? Loh, berarti Anda gak percaya. Berarti saat itu Anda berdoa dengan hati yang rusak. Paham? Jadi mindset seperti ini salah, Pak. Ya, kita berdoa untuk ibadah. Mau doa apa? Ya nggak tahu, terserah Anda. Oh, mau minta, ya minta sama Allah. Loh, kenapa saya minta sama Allah? Biar dikabulin. Loh, salah. Saya minta sama Allah karena ini ibadah. Saya hamba yang miskin, saya mau ngadu sama Allah. Ya Allah, saya mau ngadu ya Allah. Apa itu? Biar istriku ngizinin kawin lagi ya Allah. Loh, itu ibadah mulia, kan gitu kan? Ini terlepas kontennya Ibu, cuman contoh aja. Biar rame aja. Jadi Anda mau doa apa? Minta kebaikan, minta ampunan segala macam. Itu apa? Ibadah, minta sama Allah, ibadah. Masalah dikabulkan, ya itu memang pasti dikabulin. Itu sisi yang apa? Berbeda. Tapi kalau kita berdoa, kapan ya dikabulin ya? Doa kok kayaknya belum dikabulin. Ya, berarti apa? Nggak percaya kita. Oke, paham? Nah, kemudian Allah dan Rasulnya juga menyuruh kita untuk melakukan, untuk berdoa dengan cara-cara tertentu. Allah menyuruh kita. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdoa dengan cara tertentu. Apa itu? Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi ta'ala alaihi. Kalau sekalian itu berdoa, mulailah memuji Allah dan Rasul. Memuji Allah. Mulailah kalian memuji Allah. Seperti apa? Ya, menyebut sifat-sifat Allah. Contoh, ya Allah Maha Pengasih Penyayang. Ya Allah, Zat yang mengampuni semua dosa. Ya Allah, Zat yang menerima semua taubat hambanya. Ya Allah yang memaafkan semua kesalahan hambanya. Ini namanya memuji. Kemudian apa? Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Anda minta, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Maafkan segala kesalahanku. Ampuni segala bentuk kezaliman-kezaliman yang aku lakukan. Sayangilah diriku. Nah, ini minta baru. Nah, Rasulullah SAW ngajarin kita, kalau kalian mau doa yang ibadah mulia ini, mulailah dengan memuji Allah. Orang awam bilang dengan menyebut Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab, La ilaha illa anta subhanak. Kan? Memuji Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia yang tadi. Kemudian bersolawat kepada Rasul, kemudian Anda meminta. Nah, ini yang diajarkan. Berarti lakukan doa dengan cara yang seperti itu. Oke. Lalu bagaimana kalau saya berdoa dengan memulai apa yang menurut saya baik, seperti yang ditanyakan di sini. Berdoa dengan membaca Al-Fatihah 100 kali. Oke, balik lagi ke rumus yang tadi.
Oke kan? Oke. Memungkinkan nggak Rasulullah SAW melakukan itu? Ada kesempatan nggak untuk melakukan itu? Berdoa dengan baca Al-Fatihah dulu. Memungkinkan nggak? Ada kesempatan tidak? Ada penghalangnya tidak? Dikerjain nggak? Ya sudah, jangan. Jangan ngarang. Kesempatan ada. Loh, Al-Fatihah turun, Jibril sendiri kok. Ya Muhammad, futihal yauma babun lam yuftah min qabluhu abada. Ketika Rasulullah SAW duduk, ada Jibril di situ, terdengar suara begitu keras. Kayak kita kayak suara kayu kering gitu Pak, krek gitu suara begitu kerasnya. Ya yang dengar Rasulullah SAW, Rasulullah nanya, apa ini Jibril? Futihal yauma babun lam yuftah min qabluhu abada. Ada pintu yang tidak pernah dibuka sama sekali sebelumnya. Hari ini dibuka sama Allah. Apa itu? Datang turun cahaya Allah bersinar. Apa itu? Al-Fatihah. Wah, mulia sekali surat ini gitu loh. Sampai seperti itu. Nur. Datang malaikat lagi. Muhammad, kamu dapat 2 cahaya. Allah kasih kamu 2 cahaya. Apa itu 2 cahaya? Al-Fatihah sama 2 ayat terakhir surat Baqarah. Mulia sekali. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak membaca itu setiap mau doa, setiap habis sholat, setiap selesai doa? Kesempatannya ada? Ada. Adakah penghalangnya? Ada. Malah kemuliaan yang begitu besar diberikan. Beliau nggak melakukan. Ummul Quran, induknya Quran, disebut Al-Quran. Al-Fatihah itu punya nama, namanya Al-Quran. Al-Fatihah. Luar biasa kemuliaannya, banyak sekali. Tapi tidak pernah beliau membaca. Menunjukkan bahwa apa? Ini gak ada, dilarang kamu. Nah kalau kita kan sekarang enggak Pak. Ini Al-Fatihah mulia Pak. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi fulan. Kalau ditegur, wah gak bener ini. Al-Fatihah mulia loh Pak. Nah, rumusnya tadi, yang paling paham tentang Al-Fatihah siapa? Jibril sendiri yang turun, ini Muhammad kamu dapat cahaya istimewa. Malaikat lain turun, Muhammad kamu dapat cahaya 2. Al-Fatihah sama ini. Kalau logika kita, wah dibaca aja setiap hari kan gitu ya. Tapi kesempatan ada, nggak ada penghalang, tapi nggak dilakuin. Jadi ini apa? Bid'ah Pak, nggak ada tuntunannya Anda dilarang. Masalahnya bukan di Fatihahnya, masalahnya di mana? Momennya itu loh Pak. Pernahkah Rasulullah SAW mau doa Al-Fatihah? Tidak ada Pak. Habis doa Al-Fatihah, nanti ada yang jawab di media sosial, mungkin di antara kiai-kiai itu beliau-beliau ini. Ya. Loh, memang kalau Anda nyari dalil, ya tidak ada dalil. Cuman, nah, yang tadi kan, ya kan, bisa jadi dia berdalil apa? Nah, mereka kan orang-orang mulia, Rasulullah SAW, para sahabat yang doanya mustajab. Loh kalau kita kan yang butuh, loh Pak, loh kok pakai logika begitu? Lah rusak semua syariat. Selama ini perintah Allah ya pasti mereka akan melakukan. Ya kan? Pasti mereka akan mengerjakan. Kenapa? Kan uswah hasanah. Ya. Faham jamaah? Ya. Jadi baca Al-Fatihah sebelum doa, setelah doa, tidak ada contoh dari Rasul dan sahabat.
Yang ada apa? Ya doa aja. Caranya puji nama-nama Allah. Asmaul husnanya puji. Salawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mintalah permintaan Anda. Deh, terus apa? Ya sudah, itu ibadah saya. Dikabulkan, nggak usah nanya, pasti dikabulkan. Umar bin Khattab mengatakan, yang membuat saya itu gelisah bukan doa saya dikabulkan atau tidak. Yang membuat saya gelisah itu adalah apakah saya sudah berdoa apa belum. Karena Allah janji kok setiap doa pasti dikabulkan. Nah, kita ini mindset kita yang gak bener, Mas. Ya, biar doa kita dikabulkan, kita tambahin aja ini. Loh, Anda gak percaya sama Allah sehingga Anda butuh bumbu tambahan. Paham ya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.